Assalamualaikum, salam literasi. Pertemuan kali ini masih tentang sikap dan perilaku berwirausaha. Kita akan membahas tentang tema wirausaha perangkat lunak atau software entrepreneurship. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perangkat kerasnya. Nah, sekarang tentang perangkat lunaknya. Oke, subtema pada materi ini ada 3. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang manfaat berwirausaha perangkat lunak. Yang kedua, bentuk usaha perangkat lunak dalam bentuk pelayanan. Dan yang ketiga, tips dalam membangun usaha dalam bidang perangkat lunak. Nah, jadi ada 3 subtema yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, nah sebelumnya kita bahas dulu tuh apa itu perangkat lunak. Nah, mungkin kalian yang bergerak dalam bidang multimedia ini sudah sering ya mendengar kata software atau perangkat lunak. Nah, kebalikannya dari perangkat keras kemarin, perangkat lunak itu tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Jadi, software atau perangkat lunak itu tidak tampak dan tidak berwujud bendanya, namun bisa dioperasikan. Nah, itu adalah pengertian dari perangkat lunak. Nah, beda kalau perangkat keras kemarin itu bisa disentuh dan dapat dilihat secara fisik, ada wujudnya, bisa disentuh secara fisik. Nah, contoh untuk perangkat lunak kemarin kan ada salah satunya motherboard atau mainboard. Nah, kalau yang sekarang perangkat lunak atau software ini ada beberapa contoh yang saya cantumkan di sini, mulai dari Microsoft Windows, Adobe Photoshop, kemudian Corel Draw, terus Microsoft Office, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa software yang dapat dioperasikan, tapi secara fisik itu tidak bisa kalian sentuh karena ini masuk di dalam program. Nah, coba kita lihat halaman yang selanjutnya. Kita masuk ke manfaat berwirausaha perangkat lunak. Sudah tahu kan tadi ya bentuk-bentuk pengertian dari perangkat lunak atau software itu sendiri. Nah, di sini ada 2 manfaat. Yang pertama, manfaat penggunaan perangkat lunak itu dalam kaitannya dengan bisnis dan pendidikan adalah pembuatan website atau membangun wirausaha lewat perangkat lunak tadi melalui website. Nah, ini adalah manfaat berwirausaha untuk perangkat lunak. Kemudian yang kedua, bisa menjadi media iklan untuk pembisnis online. Jadi melalui perangkat lunak ini, kalian yang suka bisnis tapi punya pekerjaan lain juga, nah itu bisa menggunakan atau memanfaatkan perangkat lunak. Seperti yang kita tahu kan ada yang namanya aplikasi chatting atau promosi seperti Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai media iklan. Kemudian yaitu tadi ya, memanfaatkan wirausaha perangkat lunak. Nah, sekarang adalah bentuk usaha perangkat lunak berbentuk pelayanan. Nah, di sini ada 2 yang bisa kalian lihat. Mungkin kalian yang bergerak di bidang multimedia sudah akrab ya dengan contoh ini. Itu yang pertama ada jasa desain, editing foto atau percetakan. Nah, ini beberapa aplikasi yang digunakan kan bisa tadi Adobe Photoshop,
dan lain sebagainya. Itu salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk bentuk usaha jasa desain, editing foto, atau percetakan. Tentunya didukung juga untuk perangkat kerasnya. Nah, yang kedua ada affiliate marketing. Nah, itu menjual produk via internet seperti bisnis online tadi. Nah, itu bisa melalui blog, promosinya bisa melalui email atau sosial media seperti yang saya sebutkan, baik itu Instagram, WhatsApp, atau Facebook. Nah, itu tadi untuk marketing sebagai bentuk pelayanan atau pembuatan jasa desain, editing foto, video, dan percetakan. Nah, di sini kalian yang bingung apa itu website, bisa kalian lihat di catatannya. Website itu kumpulan halaman yang saling terhubung. Kemudian isinya itu terdiri dari berbagai informasi, bisa teks, video, dan juga berbagai tema, bisa pendidikan, bisa sejarah, bisa kuliner. Nah, itu yang dimaksud dengan website. Oke, nah ini ada tips-tips untuk kalian yang ingin membangun usaha dalam bidang perangkat lunak atau software. Nah, bisa kita lihat di sini ada 6 ada 6 tips. Yang pertama, buat usaha yang sesederhana mungkin. Tadi mungkin salah satunya bisa kalian pilih, entah itu jasa desain foto atau video atau cetak. Nah, pokoknya dari yang paling sederhana dulu. Kemudian yang kedua, memberikan tawaran paket menarik. Nah, entah itu diskon, misalkan ada potongan harga untuk setiap pembelian atau setiap pembuatan desain, berapa desain gitu, misalkan pembuatan 3 desain dapat potongan harga sekian. Nah, itu bisa dijadikan tips untuk membangun usaha perangkat lunak. Oke, yang ketiga, nah ini bagian untuk promosi dan juga manajemen dari usaha kalian. Yang ketiga ada definisikan, maksudnya dipromosikan, diberitahu usaha kalian bergerak di bidang usaha apa, kemudian kelebihannya apa. Nah, itu diberi penjelasan kepada konsumen. Kemudian ukur analisis. Nah, kalian ukur kekurangan dan kelebihan yang kalian miliki, kalian analisis, kalaupun ada kekurangan diperbaiki, ditingkatkan, dan dipertahankan dengan cara mengontrol yang sudah kalian ukur, yang sudah kalian analisis tadi. Oke, yang keempat, memberikan pelayanan profesional. Nah, tentunya di sini berhubungan dengan kedisiplinan, ya kan, tanggung jawab juga bagaimana melayani pelanggan itu dengan baik dan juga ramah, dan tentunya tidak lepas dari kualitas yang kita tawarkan. Nah, yang selanjutnya, tunjukkan tujuan produk. Nah, produk-produk kalian, bentuknya, hasilnya itu dipromosikan. Kemudian yang terakhir, mengetahui cara keuntungan. Nah, namanya orang membangun usaha itu pasti tidak lepas ya dari yang namanya menginginkan laba atau menginginkan keuntungan. Nah, itu bisa kalian lakukan dengan mengetahui dan menghitung keuntungan dan kerugian, juga modal yang disiapkan untuk membangun usaha dalam bidang perangkat lunak tersebut.